Sampai bertemu kembali dalam mata pelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti kelas 1 pertemuan yang kedua dengan tema Aku Bersyukur Atas Tubuhku. Pastinya masih bersama saya dengan Ibu Rista Lumbantoruan. Kita akan memulai pelajaran kita. Untuk itu kita ulangi dulu lagu yang minggu lalu sudah kita pelajari. Masih ingat semuanya kan? Yuk kita nyanyikan sama-sama ya. Di atas kepala rambut namanya, di atasnya mata alis namanya, di atasnya mulut hidung namanya, di atasnya leher dagu namanya. Yang memakai cincin jari namanya, yang memakai gelang tangan namanya, yang memakai baju mandan namanya, yang memakai sepatu kaki namanya. Kita nyanyikan sekali lagi ya, sambil ditunjuk mana bagian-bagian tubuhnya. Oke, suaranya yang kuat ya. Di atas kepala rambut namanya, di atasnya mata alis namanya, di atasnya mulut hidung namanya, di atasnya leher dagu namanya. Yang memakai cincin jari namanya, yang memakai gelang tangan namanya, yang memakai baju badan namanya, yang memakai sepatu kaki namanya, yang memakai sepatu kaki namanya. Ambil sikap berdoa, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur jika pada hari ini Tuhan boleh izinkan kami untuk kembali belajar. Tuhan ajari Bapa supaya kami bisa mengerti pelajaran kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak yang baik, apa kabarnya hari ini? Ibu berharap semuanya dalam keadaan baik ya, dalam keadaan sehat. Minggu yang lalu kita sudah belajar tentang nama anggota-anggota tubuh kita, mulai dari paling atas sampai paling bawah, mulai dari rambut sampai telapak kaki, kita sudah tahu namanya. Nah, pada pembelajaran hari ini kita akan belajar apa sih fungsi atau manfaat atau guna dari anggota-anggota tubuh kita yang diberikan Tuhan kepada kita. Kita mulai dari bagian atas, yaitu mata. Mata yang diberikan Tuhan kepada kita ada dua, mata kiri dan mata kanan. Di atas mata ada namanya alis. Nah, mata kita itu untuk apa sih diberikan Tuhan? Untuk bisa melihat semua ciptaan Tuhan yang indah. Coba kalau kita tutup mata, semuanya gelap, tidak terlihat. Tetapi dengan adanya mata yang Tuhan berikan, semuanya bisa kita lihat. Semuanya bisa kita kenal, bisa membedakan antara yang satu dengan yang lainnya. Kemudian Tuhan juga memberi kita yang namanya telinga. Ya, telinga. Telinga kita juga ada dua, telinga kiri dan telinga kanan. Nah, coba pegang telinganya. Ada dua kan? Nah, kalau kita mau melihat telinga ini, untuk apa sih gunanya? Nah,
untuk bisa mendengar. Mendengar apa, Bu? Mendengar hal-hal yang baik, terutama untuk mendengarkan firman Tuhan. Jadi telinga kita gunakan untuk mendengarkan firman Tuhan sehingga kita bisa melakukannya, dan juga untuk mendengarkan nasihat orang tua, nasihat guru, supaya kita menjadi anak yang baik. Kemudian selain telinga, Tuhan juga memberi kita mulut. Nah, ini mulutnya. Bagian terluar mulut itu namanya bibir. Nah, kalau mulut ini untuk apa ya? Seperti Ibu Rista sekarang, mulut digunakan untuk berbicara. Tapi ingat, mulut itu digunakan untuk berbicara yang sopan. Tidak boleh berbicara yang kotor, apalagi bicara yang kasar. Karena apa? Tuhan mengajarkan kita menggunakan mulut kita untuk hal-hal yang baik. Untuk apa, Bu? Untuk berbicara sopan, menyapa orang tua, untuk berdoa, dan juga untuk bernyanyi memuji nama Tuhan. Selain mulut, Tuhan juga memberikan kita tangan. Tangan kita ada dua, tangan kiri dan tangan kanan. Masing-masing tangan memiliki 5 jari. Nah, gunanya tangan ini untuk apa? Untuk bisa bekerja. Bekerja apa misalnya, Bu? Bekerja mencuci piring. Udah bisa nyuci piring? Atau misalnya untuk bisa menulis, untuk bisa menyendok makanan, untuk bisa bantuin mama, untuk membereskan mainan, itu kita gunakan tangan. Dan juga untuk menolong sesama juga. Tangan selalu kita lipat saat berdoa sebagai tanda hormat kepada Tuhan. Itu guna dari tangan kita. Selain tangan, Tuhan juga memberikan kita kaki. Kaki ada 2, kaki kiri dan juga kaki kanan. Ini dia kakinya. Untuk apa kaki diberikan Tuhan? Untuk bisa berjalan, berlari, bahkan bisa melompat untuk melakukan pekerjaan yang baik. Ingat, semua anggota tubuh kita ini boleh kita pergunakan hanya untuk hal-hal yang baik. Kalau untuk menendang orang, boleh nggak kakinya digunakan? Iya, itu tidak, Bu. Tidak boleh. Karena apa? Karena kaki kita diberikan Tuhan itu untuk melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang menyukakan. Nah, anak-anak yang baik, Tuhan Yesus memberikan kita mata, telinga, mulut, kaki, tangan, bahkan semua anggota tubuh kita ini supaya kita dapat bekerja, menolong sesama, memuliakan Tuhan, dan juga menjadi saksi kebesaran Tuhan. Jadi semua anggota tubuh kita ini mulai dari kepala sampai kaki hanya boleh dipergunakan untuk hal-hal yang baik. Apa itu, Bu? Hal-hal yang baik itu yaitu bekerja sesuai dengan kemampuan kita, menolong sesama, membantu ibu menyapu, membantu ibu membereskan rumah, untuk bisa menulis, untuk bisa ke sekolah, untuk bisa bernyanyi, untuk bisa melompat, bertepuk tangan. Semuanya kita lakukan hanya untuk hal-hal yang baik. Kalau hal-hal yang tidak baik itu tidak boleh kita lakukan, karena kita ini diciptakan Tuhan hanya untuk memuliakan namanya. Nah, untuk
Untuk itu sekarang kita sudah bisa ya mengerjakan tugas kita. Lihat gambarnya ya, gambar tersenyum untuk perbuatan yang benar. Nanti kamu gambar apakah yang tersenyum atau yang cemberut. Nah, pilih ya. Kalau dia perbuatan yang benar, berarti kita gambar wajah yang tersenyum. Tapi kalau itu perbuatan yang tidak benar, berarti kita gambar wajah yang cemberut. Oke, coba gambar nomor 1. Di sana dikatakan, sebel. Perbuatan baik apa enggak? Iya, itu bukan perbuatan yang benar. Berarti nanti akan kita gambar wajah yang cemberut. Nah, perhatikan semua gambarnya ya. Gambar yang pertama itu ada ucapan sebel. Kemudian gambar yang di sampingnya itu orang sedang belajar. Kemudian gambar yang di bawah itu sedang mengajar. Gambar yang keempat saling bersalaman, saling menyapa terhadap teman. Yang kelima itu gambar orang juga yang sedang belajar di dalam kelas. Kemudian ada juga gambar yang keenam, ada gambar orang sedang menikmati alam ciptaan Tuhan. Dan yang gambar yang nomor 7 itu ada seorang anak yang sedang menonton dan ditegur oleh mamanya, jangan menonton saja. Nah, apakah itu menonton saja perbuatan yang baik? Kemudian gambar yang terakhir adalah seorang murid yang mau menyapa gurunya. Tugas keduanya, ini karena gampang-gampang ya, Ibu kasih 3 tugas. Ini juga sama, buat gambar tersenyum atau gambar yang cemberut. Tugas yang ketiga juga sangat gampang ya. Kita hanya menarik garis dari gambar anggota tubuh mana yang kita gunakan, sesuaikan dengan gambar di sebelah kanannya. Contohnya, pada saat kita membaca, berarti kita menggunakan anggota tubuh yang mana yang membaca. Itu ya, ditarik garisnya. Nah, sampai di situ pembelajaran kita ya, anak-anak. Sudah bisa tahu ya semuanya. Intinya adalah kalau segala tubuh kita ini kita pergunakan hanya untuk melakukan hal-hal yang baik, tidak boleh melakukan hal-hal yang tidak baik, karena Tuhan juga menciptakan kita untuk rencana yang terbaik. Nah, kita akan menutup pembelajaran kita hari ini. Untuk itu, yuk kita bernyanyi lagi ya. Keluarkan suaranya yang kuat ya. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Kak berdoa. Kita sama-sama berdoa ya. Ikuti doa yang Ibu ucapkan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk tubuhku. Walau kami diciptakan berbeda, kami semua istimewa. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ya, sampai di sini pembelajaran kita untuk hari ini. Biarlah kiranya apa yang telah kita pelajari kita bisa mengerti ya anak-anak, dan terlebih lagi kita bisa mempraktekkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke? Sampai bertemu kembali di video pembelajaran selanjutnya. See you next time. God bless you.